Ya, selamat sahabat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya. Selamat sahabat kepada Tante Jesusa. Tuhan memberkati juga di tempat kediamannya. Apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Are you okay? Ya, harapan saya kita semua baik-baik saja. Sekali lagi, kalaupun keadaan Anda atau saudara-saudara di tempat Anda saat ini sedang tidak baik, mungkin karena banyak hal yang saya tidak tahu, tetapi kita akan sama-sama berdoa kiranya Tuhan Allah damai sejahtera yang akan memberikan keadaan yang baik kepada Anda. Bahkan harapan kita adalah hari ini juga Tuhan berikan itu kebaikan. Pada hari Sabat yang indah ini, saya rindu untuk membawakan sebuah firman Tuhan berjudul Bagaimana Bisa Bahagia? Bagaimana bisa bahagia menurut Yesus Kristus? Saya yakin semua orang ingin berbahagia. Kita bersekolah tujuannya supaya bahagia pada akhirnya. Sesudah sekolah kita bekerja tujuannya pada akhirnya untuk bahagia. Sesudah bekerja banyak orang mengharapkan untuk menikah yang pada akhirnya tujuannya juga adalah untuk bahagia. Mereka yang sudah menikah memiliki harapan untuk memiliki anak, tujuannya juga untuk berbahagia. Bagi mereka yang sudah punya anak, semakin tambah usia ingin punya cucu. Tujuannya juga sama, ingin bahagia. Ada yang pengen punya sepeda juga supaya bahagia. Pengen punya sepeda motor juga agar bahagia. Rindu punya rumah juga tujuannya supaya bahagia. Banyak hal yang orang-orang bahkan rela korbankan. Tujuannya supaya mereka dapat bahagia. Tapi sayangnya, sungguh sayang, berbagai cara, berbagai hal manusia ingin capai dengan tujuan berbahagia pada awalnya. Tetapi sangat disayangkan seringkali di tengah-tengah atau bahkan pada akhirnya, bukannya kebahagiaan yang didapatkan, tetapi penderitaan bahkan penyesalan. Itu sebabnya pada hari Sabat yang indah ini saya rindu untuk memberikan dari firman Tuhan, bukan dari saya, dari firman Tuhan di mana saya dapatkan bahwa apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bahagia. Ya, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan supaya saya bahagia? Bagaimana saya bisa berbahagia Tuhan? Nah, ini harus kita tanyakan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka jawaban yang terbaik tentunya harus kita peroleh juga dari siapa? Dari Yesus Kristus. Pada Sabat hari yang indah ini, saya rindu kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius. Ya, kitab Matius pasalnya yang kelima, sebuah pasal yang sangat terkenal sekali, di mana ketika itu Yesus Kristus dia naik ke sebuah bukit, ya, ke sebuah bukit yang tidak diberikan nama. Saya juga sarankan kalau Anda punya buku ini, buku kecil ini sangat baik sekali. Saya sarankan untuk dibaca. Ya, itu adalah kunci sukses supaya kita bahagia. Paling tidak ada 8 bagian yang akan kita pelajari setiap ibadah kita. 8 kunci di mana bagaimana bisa bahagia. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Di dalam Matius pasalnya yang kelima kita baca. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Saya waktu membaca ini luar biasa. Kenapa? Kaget, heran. Biasanya secara umum orang akan katakan kita berbahagia kalau kita ini apa? Kaya. Berbahagialah orang yang kaya. Tapi Yesus ini memberikan sebuah kunci bagaimana supaya bisa bahagia adalah miskin. Ya, miskin. Semua orang di zaman Yesus ketika mereka mendengarkan kata-kata ini, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh, bagaikan sesuatu yang aneh dan
Ini kata-kata dan ajaran yang sangat berbeda, bertentangan dengan semua yang pernah mereka dapat dari para pengajar-pengajar yang lain pada zaman Yesus. Orang-orang banyak yang berkeliling untuk mendengarkan Yesus pada saat itu. Mereka tidak melihat ada sesuatu apa-apa di dalam diri mereka untuk menyanjung kesombongan mereka ataupun untuk mendukung pengharapan ambisius mereka. Hati mereka terbuka kepada Yesus. Dan apabila mereka mendengar kata-kata Yesus yang berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga." Roh Kudus pada saat itu, dan tentunya harapannya pada saat sekarang ini juga bersama dengan kita, membukakan kepada mereka sesuatu dari makna pelajaran yang sangat perlu untuk dipelajari pada setiap zaman, termasuk zaman kita. Kenapa? Karena memang sekarang zaman kita pun banyak orang-orang yang menginginkan kesejahteraan secara duniawi saja. Padahal Tuhan merindukan kita, yang tertinggi yang harus kita kejar adalah kesejahteraan rohani atau surgawi. Nah, pada zaman Kristus, para pemimpin agama dari bangsa Israel pada saat itu merasa bahwa mereka ini kaya dalam harta rohani. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada zaman kita? Banyak orang menganggap bahwa mereka adalah yang paling kaya secara rohani. Bahkan kita membaca di dalam kitab Lukas, kitab Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-11, di mana seorang Farisi berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Wah, ini luar biasa nih, doa yang sangat-sangat menyombongkan diri ya. Doa yang seperti ini tidak diinginkan oleh Yesus. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang bahagia dalam pandangan Tuhan. Mereka menyatakan perasaan dari golongannya saja, bahkan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih merasa aneh dan baru ketika kita mendengar kata-kata Yesus, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah"? Apakah kita ketika mendengarkan kata-kata ini, kita masih setuju bahwa orang-orang yang demikian yang berbahagia? Tentunya sebagai orang percaya, kita sangat setuju dengan kata-kata Yesus. Pertanyaannya adalah, apa arti bahagia di sini? Nah, ini dia ya. Apa arti kata bahagia di sini? Selamat sahabat kepada Ibu Ermita dulu, Tuhan memberkati. Berbahagia, kata berbahagia di Matius pasal 5 ini adalah makarioi, atau orang umum sering dengar kata-kata makarios ya. Itu artinya adalah diberkati, yang mana diterjemahkan dalam bahasa kita adalah berbahagia. Tidak salah, karena arti kata itu juga bisa demikian. Artinya begini, berbahagia di dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-3 adalah artinya begini. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan, di mana di sana ada kandungan suci atau kudus atau sakral di dalamnya. Jadi orang-orang inilah yang di dalamnya ini mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ini bukan kebahagiaan sementara. Ini bukan kebahagiaan secara fisik saja, badani saja, tetapi ini mencakup semua hal. Termasuk kebahagiaan secara psikologis, termasuk kebahagiaan yang kekal. Bukan hanya sekarang, tapi juga berlangsung terus sampai di kerajaan surga. Nah, inilah kata-kata berbahagia di sini. Nah, bagaimana dengan kata-kata miskin? Kata-kata miskin di sini dalam bahasa aslinya itu mengandung makna seperti ini. Dia adalah orang yang benar-benar tidak memiliki apapun untuk diandalkan, sedikit pun tidak ada apa-apa. Sehingga dia ini harus mengandalkan bantuan orang lain. Kalau tidak ada bantuan orang lain, orang ini akan mati. Nah, ini arti kata miskin di dalam Matius pasal ke-5 ayatnya yang ketiga. Jadi Yesus mau kasih tahu bahwa diberkatilah dengan kebahagiaan orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan, tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan orang lain. Nah, dalam konteks ayat ini adalah mengandalkan Tuhan. Kenapa itu sebabnya dikatakan
orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini dia. Jadi miskin di hadapan Allah. Terjemahan yang lain kalau kita ambil terjemahan langsungnya, orang yang miskin secara rohani. Tentunya hanya Tuhan yang sanggup memberikan apa? Kekayaan itu. Orang lain, manusia, tidak ada satupun kecuali Yesus Kristus yang sanggup memberikan kekayaan rohani. Itu sebabnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah mereka dengan berkat yang kudus, berkat yang sakral, berkat yang kekal, sehingga mereka berbahagia. Ini adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang-orang di zaman Yesus? Kita perlu telah dulu supaya kita tahu juga maksud daripada ayat-ayat ini. Kebalikan dari miskin adalah orang yang merasa sempurna, sesuai dengan konteks pasal yang kelima. Ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa dirinya cukup baik. Orang-orang yang puas dengan keadaannya. Tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Wah, ini kalau di gereja biasanya orang-orang ini bilang, saya sudah puluhan tahun di gereja. Saya sudah puluhan tahun jadi ketua jemaat. Saya sudah bertahun-tahun saya menjadi anggota majelis. Sehingga dia tidak merasa lagi perlu dinasehati. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian bukanlah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa sempurna, yang berpikir dirinya cukup baik, bahkan lebih baik dari orang lain, sehingga dia puas dengan keadaannya, sehingga pada akhirnya di hadapan Allah dia ini disebut sebagai sombong. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan terhadap berkat-berkat yang tak terbatas yang Yesus Kristus akan berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri, bukan dalam pandangan Tuhan. Mereka ini tidak meminta dengan iman, dan pada akhirnya mereka tidak menerima berkat Allah, sehingga kelihatannya mereka ini berbahagia, tetapi sebenarnya hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang merana dan susah. Seringkali dalam hidup mereka ini, mereka merasa hampa, bosan dalam hidup ini. Mereka yang merasa lengkap, itu sebabnya orang-orang yang demikian akan pergi dengan hampa. Ingat peristiwa orang muda yang kaya. Dia merasa cukup dengan dirinya. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan seluruh hukum Tuhan. Dia sebenarnya adalah seseorang yang bertentangan dengan Matius 5 ayat 3. Itu sebabnya ketika undangan untuk mengikut Yesus, dia tidak mau ikut Yesus. Kenapa? Karena hartanya banyak. Apa artinya? Dia tidak merasa kekurangan apa-apa. Tidak perlu ikut Yesus, sehingga dia tinggalkan Yesus. Itu sebabnya kunci bahagia di dalam bagian yang pertama ini adalah menjadi orang miskin. Apa artinya menjadi orang miskin di hadapan Allah? Ya, bukan berarti Anda sekarang kaya secara materi. Ini bukan berbicara soal materi, Bapak Ibu Saudara. Ini miskin di hadapan Allah ini bisa terkena kepada orang yang kaya secara materi, bahkan sukses dalam hal kekuasaan dan sosial. Orang yang miskin di hadapan Allah juga bisa terdampak kepada orang-orang yang miskin secara materi. Ya, dua-duanya bisa kena. Karena kata miskin di sini bukan berbicara tentang material, bukan. Ini berbicara tentang hal yang lain. Apa kata Ron buat sehubungan dengan miskin ini? Mereka yang miskin adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita masih menganggap tindakan baik kita, kerajinan kita pergi ke rumah ibadah, kerajinan kita dalam berdoa adalah standar keselamatan? Dalam pengertian dengan melakukan ini, kita akan selamat. Nah, ini bukan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang tahu
bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri, adalah orang-orang yang sangat menghargai pertolongan yang dapat diberikan Yesus. Artinya begini, orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini adalah mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah, yang memberikan keyakinan melihat bahwa tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri mereka. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang pernah melakukan hal-hal yang baik tapi menyadari bahwa itu semuanya masih bercampur dengan diri dan dosa. Seperti seorang pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 13 yang berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru dalam doanya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Inilah ciri-ciri orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Ini dia. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka ini akan dianiaya oleh karena kebenaran. Tetapi jangan lupa, orang-orang yang demikian, Kolose 1 ayat 12, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, ini dia ya. Jadi, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa kondisi kita? Kalau Anda, kalau saya, kita semua mau berbahagia. Menurut Yesus, marilah kita menjadi orang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin uang, bukan miskin materi, bukan. Tapi miskin bahwa kita menyadari tidak ada yang baik dari saya, tidak ada yang baik dari Anda. Kalaupun kita berbuat baik, itu bukan saya, itu bukan Anda. Itu adalah Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan yang baik. Itu sebabnya Yesus katakan kepada orang muda yang kaya itu, tidak ada yang baik, hanya Allah yang apa? Yang baik. Hanya Allah yang baik. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan kita beribadah, kita merasa kita adalah orang yang sudah cukup. Jangan pernah berpuas hati dengan keadaanmu. Dalam tanda kutip ya. Selalu kejar kebenaran dan kekudusan. Kalau keadaan ini, dunia ini sedemikian rupa akan hancur dan binasa. Rasul Petrus mengingatkan kita betapa saleh kita harus hidup. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Orang yang miskin di hadapan Allah akan selalu berseru kepada Tuhan siang dan malam. Tuhan, tolong kami. Tuhan, bantu kami. Tuhan, Tuhan, berseru siang dan malam kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang demikian inilah kata Yesus, akan empunya kerajaan sorga. Luar biasa. Jadi ada hasil ya, ada hasil yang diperoleh orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia menurut Yesus. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan ini bukanlah suatu kekuasaan sementara. Bukanlah sebuah kekuasaan duniawi seperti yang diharapkan oleh para pendengar Yesus zaman itu, dan mungkin bahkan yang diharapkan oleh orang-orang Kristen sekarang ini. Ya, ada satu filsafat kosong yang diajarkan kepada orang-orang Kristen. Kalau Anda adalah orang percaya, Anda adalah orang-orang sukses dalam pengertian duniawi yang mereka maksudkan. Padahal kita, kalaupun Anda dan saya sukses, itu bukanlah hasil yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan. Karena hasil yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan adalah sebuah kerajaan kekal. Bukan kerajaan duniawi yang sementara, tetapi surgawi. Kristus membukakan kepada manusia satu kerajaan rohani dari kasih, rahmat, dan kebenaran Tuhan Yesus.
Pemerintahan Yesus Kristus dikenal karena citra Yesus sendiri. Apa itu? Yaitu melalui rakyatnya. Bagaimana rakyat kerajaan surga ini? Ya, ini orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini. Itu adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang peka terhadap sekelilingnya, orang-orang yang rela dan senang kalau ditegur supaya kembali kepada jalan kebenaran, orang-orang yang rendah hati yang mungkin karena kebenaran dianiaya oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan orang banyak, tapi tidak membalas yang jahat dengan yang baik. Inilah ciri-ciri orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang sombong? Yesus Kristus katakan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, bahwa kita ini adalah orang-orang yang miskin, telanjang, buta. Tapi kita sering juga menyatakan seperti yang Yesus sebutkan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga dikatakan bahwa kepada jemaat Laodikia, kita ini merasa apa? Kaya, ya. Kaya. Matius Wahyu 3:17 dikatakan, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal kita ini adalah di pandangan Allah sebenarnya adalah orang-orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena dengan demikian Yesus katakan, diberkati, berbahagia, makarios, ya, demikian. Semua yang merasakan dalamnya kemiskinan jiwa mereka, yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, boleh mendapat kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus. Karena kalau orang yang tidak merasa demikian, mereka tidak merasa untuk melihat Yesus. Tapi karena kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, kita mau lihat Yesus. Sebagai kesimpulan, saya ambil dari buku Khotbah di Atas Bukit. Yesus mengatakan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus menawarkan kepada saya dan saudara supaya menukarkan kemiskinan kita dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak untuk kasih Allah, tetapi Yesus Kristus, jaminan kita adalah layak dan mampu menyelamatkan semua orang yang akan datang kepadanya. Bagaimanapun pengalamanmu masa lalu, betapa mengecewakan pun keadaanmu sekarang ini, jika saya dan saudara mau datang kepada Yesus, sebagaimana keadaan kita lemah, tak berdaya, dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh kasih akan menemui Anda dan saya, akan merangkulkan tangannya. Dia akan menyematkan jubah kebenarannya kepada saya dan saudara. Dan kepada Bapa, Yesus menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiat Yesus Kristus itu sendiri yang tak bercela. Untuk kepentingan kita, Yesus Kristus memohon ke hadapan Allah, aku telah mengambil alih tempat orang berdosa ini. Janganlah hendaknya anak yang tidak patuh ini engkau pandang ya Bapa, tapi biarlah engkau memandang aku, kata Yesus di hadapan Bapa yang berada di sebelah kanannya. Tatkala setan dengan teriakan keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa-dosa kita, dan mengklaim kita sebagai mangsanya, darah Yesus Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Yesaya 45 ayat 24-25. Keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Biarlah kiranya saya dan saudara sebagai imamat yang rajani, orang-orang Kristen rohani, kita semuanya benar-benar akan menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
Sehingga kitalah yang akan diberkati, yang disebut oleh Yesus sebagai orang-orang yang berbahagia, yang pada akhirnya akan memperoleh kerajaan surga yang mulia, yang kekal, yang sudah dijanjikan itu. Selamat sahabat, Tuhan memberkati. Pada ibadah kita berikutnya, kita akan kembali membahas dari Alkitab, Matius pasalnya yang kelima, bagaimana bisa bahagia bagian kedua menurut Yesus Kristus. Selamat sahabat, Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi. Amin.